Korma di bawah pohon korma. Ngawur nggak kitab sucimu? Ini karena Yahudi menghinanya lahir di bukti. Nggak ada. Mana Yahudi? Mana situ Yahudi menghina? Mana Yahudi menghina? Mana? Ya, itu kan cita-cita. Itu kan cuma otakmu. Itu cuma otakmu, Ikhwan. Itu cuma otakmu. Itu otakmu. Enggak. Enggak ada penghinaan. Mana dihina di situ? Mana dihina di situ? Ini penghinaan. Penghinaan Iwan. Yahudi kepada Yesus. Kamu tuh berbohong, Iwan. Nah, ini teman-teman ya, saya juga tunjukkan kepada saudara, kepada kita semua bahwa kitab suci mereka juga itu menghina alam mereka, teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan ya bahwa kitab suci mereka juga itu menghina alam mereka ya. Ini teman-teman ya. Sungguh ngeri lah teman-teman ya. Iya, jangan berbohong Tuama. Enggak berbohong, kalau kami enggak berbohong. Jadi Al-Quran itu datang menjelaskan bahwa Isa itu seorang nabi yang mulia. Lah, Anda mengatakan ketika tadi orang bahwa Yahudi mengatakan lahir di kandang, Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon korma. Lah, dari tadi kau mengatakan dia lahir di bawah pohon korma. Tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Itu kengawuran kitab sucimu yang nggak ngerti soal sejarah. Daripada lahir di kandang, mana ada seorang mana nabi di kandang, mana di kandang. Kau ini dihina, lahir di kandang bukan Yahudi. Itu kan kau sudah mulai kesurupan kau. Apa kesurupan? Ya kau lah mulai kesurupan nih kan nih. Nih teman-teman bacalah sini sendiri ya. Nih. Apa itu? Teman-teman ini, coba kau baca dulu. Ini kan tuduhan ini. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Coba. Inilah ini kalau ini dituduh orang gila Yesus. Kalau ini bukan kalau Yesus itu orang-orang yang berkata dia gila, tetapi ini Allah loh. Kalau ini Allah mengatakan dia gila, yang hidup semasa dia. Itu orang Yahudi yang bilang, bukan Allah. Kalau ini Allah loh yang bilang. Kalau ini Allah loh yang bilang. 3 ayat 21. Coba baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tidak waras, teman-teman ya. Waras itu apa, teman-teman? Waras itu artinya sakit. Itu waras itu bahasa Indonesianya sakit. Jadi tidak ada. Jadi coba orang Islam, itu kata keluarganya. Jadi itu kata keluarganya, teman-teman. Nih, itu kata keluarganya ya. Iya, tapi kalau ini siapa? Kalau ini siapa ini? Yang ngomong ini siapa? Ya ini benar karena ini siapa yang ngomong? Saya tanya kamu, ini siapa yang ngomong? Itu gila, orang-orang kafir. Ya sekarang saya tanya, ini siapa yang ngomong dulu? Sesuatu yang tidak siapa? Ikhwan, ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Al-Hijr ayat 12 itu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah katakan itu omongan orang kafir yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi betul ya Allah yang bilang ya. Jadi kenapa kamu ikut lagi kalau Allah yang bilang? Itu omongan orang kafir. Mana? Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nah, mana itu? Markus 3 ayat 21. Mana itu orang kafir? Tidak waras lagi. Mana orang kafir, Ikhwan? Mana orang kafir? Ya kamu baca ayat tadi, kamu menunjukkan ayat tapi tidak baca semua. Oh, saya baca semua. Oke, saya baca semua. Oke, nih. Bahkan Yesus dituduh menyesatkan mereka, Lukas 23 ayat 2. Coba saya bacakan. Mereka mulai menuduh dia. Katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Nah, Al-Quran datang untuk membela Yesus. Yesus itu Al-Quran itu bukan membela, bro. Yang dimuliakan oleh Allah. Nih ayat yang kamu suruh bacakan. Dituduh menyesatkan bangsa kami. Ikhwan, kau lihat nih. Ini nih. Ini kan kau suruh kan, kau bilang baca terus. Nih saya sudah baca terus. Demikianlah kami memasukkan olok-olok ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi ternyata Allah itu yang telah memasukkan olok-olok yang bilang tadi itu apa? Kepada Rasulmu itu nih. Ini. Iya, karena itu ada sebab akibat. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan berarti Allah yang merencanakan. Allah menggunakan mulut orang-orang untuk mengatakan menjadi kepada Muhammad, ya kan? Ini sudah betul ini kan?
Betul nggak? Iya, ayat itu saat ini sedang terjadi kepada Anda, Tuama. Iyalah ini. Gitu Ya, kan? karena Anda menolak kebenaran. Loh, kalian penipu Dan masalahnya. berkata, wahai orang-orang yang menggunakan Al-Quran, wa qalu ya Makanya jangan ayyuhalladzina panas, teman-teman. Jangan panas ya. Innaka lamajnun. Sungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nah, mereka di sini adalah orang-orang kafir. Jadi sama juga Allah yang mengolok-olok. Yang dikatakan orang Yahudi tadi, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi sudah jelas ya, Ikhwan. Apa yang dikatakan orang Yahudi tadi kepada sudah Yesus dijelaskan pada ayat 10. Sudah jelas, Ikhwan, dan bahwa kami telah kitab mengutus sucinya beberapa rasul sebelum engkau. Kan dia kenapa ya? Kena apa dia ya? Kena band dia ya, mungkin ya, kena band ya. Jadi teman-teman, itu yang saya harus sampaikan kepada teman-teman semua mengenai siapa sebenarnya kebenaran ya, pengajaran-pengajaran sesat yang terus disampaikan. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam bro. Anda namanya fotonya, profilnya perempuan, nama Cindy, tapi suaranya laki-laki lanang. Aku terkejut dengarnya. Boleh nanya Pak Pendeta? Ya boleh. Pak Teh buka open cam dulu. Open cam. Ini tak cukup umur. Kalau Pak Pendeta tak persilahkan lihat. Cek. Kenapa? Nggak sampai 100 followernya. Oh iya, sudah, silakan. Oke. Yesus itu Tuhan apa hamba Tuhan, Pak Pendeta? Yesus itu adalah Tuhan. Dia juga bergelar hamba Tuhan. Dia juga bergelar anak Allah. Dia bergelar juga tentang nabi, rasul. Itu. Kok banyak sekali gelarnya? Oh ya banyak. Lah karena dia memang dia adalah Tuhan atas alam semesta kok. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu siapa yang menulis Matius 12 ayat 15 hingga 21? Apakah Pak Pendeta yang menulis bahwa itu Ya, Yesus silakan kau bacakan. Silakan kau bacakan Matius 12 itu, silakan. Yesus hamba Tuhan. Iya, baca terus. Iya. Matius 15. Saya yang dipertanyakan ini Pak Pendeta, topiknya Yesus hamba Tuhan, Matius 12. Lalu banyak orang mengikuti Yesus. Hamba Tuhan, kenapa? bukan Tuhan. Kenapa? Tapi Pak Pendeta bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi di sini ditulis kitab Anda, Yesus hamba Tuhan. Lah iya, kenapa? Lalu siapa yang menulis bahwa ini Yesus hamba Tuhan? Iya. Ya, yang menulis Pak ini adalah Pendeta Matius. Bilang Yesus. Terus kenapa di sini Yesus hamba Tuhan, Pak Pendeta bilang Yesus adalah Tuhan? Jadi Yesus itu bergelar banyak ya. Dia bergelar Tuhan, dia bergelar Nabi, hamba Tuhan. Lah namanya juga dia manusia. Dalam konteks ini Matius sedang menerangkan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Oke? Dia hamba Tuhan. Dari mana Pak Pendeta Yesus adalah Tuhan, sedangkan di Alkitab Anda Yesus hamba Tuhan? Dari mana? Menurut kamu itu Tuhan apa menurut kamu? Menurut kamu Tuhannya apa? Tuhan kamu itu apa? Yang dipertanyakan ini Yesus hamba Tuhan di Alkitab Anda. Iya, lalu kenapa Anda memang? bilang Yesus adalah Tuhan. Lalu lah iya, Yesus itu hamba Tuhan, dia itu Tuhan. Oke, Yesus adalah hamba Tuhan. Lalu yang bilang Yesus Tuhan, lalu di mana ditulis ayatnya? Ya silakan baca Yohanes 13 ayat 13. Silakan baca. Tunjukkan. Ya kau yang baca, saya sudah kasih tahu kok. Kau baca. Kalau kurang Yohanes 17 ayat 13 ayat Yohanes 3, 13 ayat 13. Silakan.
Oke, itu bukan Tuhan. Yesus tak mengakui bahwa kita tak boleh buat apa-apa. Kami tidak boleh buat apa-apa. Yesus bilang, sedangkan dia bukan Tuhan. Pak Pendeta. Kamu dari tadi tanya mana ayatnya, sudah tak tunjukkan, silakan kau baca dalam Yohanes 13 ayat 13. Sekarang walaupun saya tunjukkan nggak bisa Pak Pendeta. Sekarang silakan kau baca aja. Kau baca, nggak perlu kau tunjukkan, kau baca. Iya, yang pertanyakan nih, Yesus hamba Tuhan. Lalu Kenapa? dari mana Pak Pendeta ini bilang bahwa Yesus itu Tuhan? Berarti Pak Pendeta ini priming dong, asumsi. Bukan priming, lol. Dul, dengarkan saya Dul. Abdul, dengarkan saya Abdul. Ya, kamu harus tahu bahwa Yesus Tuhan itu dia sendiri yang menyatakan, benar katamu, aku adalah Tuhan. Di mana? Tunjukkan. Sudah saya bilang tadi Yohanes 13 ayat 13. Ya, tunjukkan Pak Pendeta. Ini kan Pak Pendeta, berarti Pak Pendeta ya ampun, itu Dul. Abdul. Ya kalau kamu nggak percaya silakan kau buka saja ya, kau buka. Nah, teman-teman ya, kalian bukalah. Kalau saya bilang, wah itu saya bohong. Ini disaksikan oleh 700 orang loh ini. Masa ada orang yang berbohong? Coba yang menulis Matius 12 ini siapa, Pak Pendeta? Yesus hamba Tuhan nih. Siapa? Yang menulis itu yang jelas bukanlah Rasulmu, ya, bukanlah Jibril. Oke ya. Terus begitu. Jadi kalau bukan ya sudah, kamu harus tahu itu, gitu loh. Kalau yang nulis itu Jibril, itu bisa aja dia berbohong, ya kan? Karena Jibril kan nggak ngerti apa-apa. Pak Pendeta ini sesat dong. Ya sudah, kaulah sesat lah. Kau Abdul, kau buka open cam dulu kau, baru kita bisa ngobrol. Kalau nggak open cam udah kau selesai kau. Nggak, kalau kau sudah mulai memancing-mancing begitu harus open cam ya. Kalian kalau mau mancing-mancing gitu open cam supaya kita sama-sama begitu ya. Kalau kalian nggak mau open cam terus gimana? Supri. Ya. Silakan. Bentar ya. Supri. Baju dulu. Pakai baju terus open cam. Oke. Bentar ya. Ya, silakan kau pakai baju dulu ya. Kau ngajukan permintaan naik lagi lah. Ya. Yusuf PI dari tadi loh saya ngundang-undang Yusuf PI. Saya naik ke Komal Yusuf PI dari tadi, saya nggak dikasih naik loh, ditendang loh. Ya, nggak gentle gitu. Yusuf PI itu moderatornya. Saya ditendang terus loh, saya ngajukan naik ditendang, saya ngajukan naik ditendang. Aduh, Yusuf PI ya, moderatormu itu loh, Yusuf PI. Nastus Amsil. Selamat petang, Pak. Ya, selamat malam waktu Indonesia Tengah. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Ya, open cam. Apa arti waras tadi? Open cam. Oke. Ya, saya bertanya dengan Pak Pendeta. Apa Open arti cam. kata waras? Oke ya, kalau kamu nggak open cam, kamu hanya boleh bertanya satu ayat saja. Silakan, satu pertanyaan silakan. Ini open cam, Pak. Open cam, kamu open cam kok? Ya. Orang bodoh juga ngerti bahwa kamu bukan open cam. Loh, bagaimana ini? Sebentar dulu. Caranya. Oke. Mana ini? No. Oke deh, sebentar deh.